اللهم يا معلم إبراهيم وموسى علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا العمل بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Tabaraka wa taala karena berkat rahmat kasih sayang Allah serta pertolongan Allah sehingga Allah Tabaraka wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk kembali berkumpul di salah satu dari rumah Allah Tabaraka wa taala, tentunya dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka melakukan perkara yang sangat agung, perkara yang sangat mulia di sisi Allah Tabaraka wa taala, yang mana dengan menuntut ilmu agama, ilmu syar'i, ilmu din, Allah Tabaraka wa taala akan mudahkan langkah kita menuju surganya. Kemudian salawat serta salam semoga terus tercurah kepada suri tauladan kita, qudwah atau contoh terbaik bagi kita kaum muslimin, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta istri-istri beliau, keluarga-keluarga beliau, para sahabat beliau semuanya tanpa terkecuali. Begitu juga kaum muslimin yang benar-benar mencintai baginda Rasulullah SAW yang senantiasa kokoh di atas petunjuk terbaik, yaitu petunjuk yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa taala, insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembahasan kurban. Ya, karena sebentar lagi kita akan menyelenggarakan hal tersebut. Sebagaimana nasihat dari Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, beliau mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu terlebih dahulu sebelum berkata, sebelum berucap dan juga sebelum beramal. Jadi sebelum kita melakukan hal tersebut, hendaknya kita mengetahui dulu ilmu-ilmu yang ada pada hal ini, baik yang datang dari Al-Quran maupun yang datang dari sunnah baginda Rasulullah SAW, sesuai dengan pemahaman para pendahulu kita yang saleh. Nah, perlu kita ketahui bapak-bapak yang hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca di dalam kitab fikih para ulama, ketika mereka menjelaskan tentang fikih kurban, itu disebut judulnya dengan al-udhiyah. Kenapa disebut dengan al-udhiyah? Apa sih perbedaan antara al-udhiyah dengan kurban? Terkadang disebut kurban, terkadang disebut dengan al-udhiyah. Al-udhiyah secara lughatan, secara bahasa, itu maknanya adalah kambing yang disembelih menjelang masuk waktu siang. Sedangkan sebagian ulama yang lain mengatakan makna dari al-udhiyah adalah kambing yang disembelih fi yaumin nahri, pada hari raya Idul Adha. Sedangkan makna al-udhiyah secara istilah syar'i yaitu disebutkan oleh para ulama kita, maknanya adalah sesuatu yang disembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa taala pada hari raya Idul Adha dengan syarat-syarat yang khusus. Itu makna udhiyah. Jadi udhiyah secara lughatan atau secara bahasa itu artinya kambing yang disembelih pada waktu menjelang siang, sedangkan sebagian ulama mengatakan kambing yang disembelih pada Yaumun Nahri atau hari raya Idul Adha. Sedangkan maknanya secara istilah syar'i adalah sesuatu yang disembelih ya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa taala pada hari Nahar atau hari raya Idul Adha dengan syarat-syarat khusus. Nah, istilah kurban dengan udhiyah ini ada kesamaan. Kalau kurban itu lebih umum, ya. Kurban itu segala bentuk pendekatan diri kepada Allah Tabaraka wa taala, baik itu menyembelih ataupun yang lainnya. Jadi kurban itu lebih umum, ya. Segala bentuk pendekatan diri kepada Allah Tabaraka wa taala, baik itu penyembelihan ataupun yang lain. Kalau udhiyah itu lebih spesifik, dia lebih spesifik. Maksud udhiyah jelas itu penyembelihan. Tentunya juga sama-sama dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Di situ ada persamaan. Sama-sama amalan yang dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa taala. Tapi kalau kurban itu lebih umum, mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa taala baik itu dengan
al-udhiyah itu lebih spesifik. Kalau disebut dengan al-udhiyah berarti itu sudah jelas menyembelih hewan kurban yang diperuntukkan untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan untuk yang lainnya. Jadi orang yang melakukan ibadah ini dia harus ikhlas karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika melakukan hal tersebut. Sekarang disebutkan di sini oleh para ulama tentang pensyariatan kurban. Jelas pensyariatan kurban disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan juga dalam hadis. Dalam Al-Quran Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Kautsar ayat yang kedua, "Fashalli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Allah dan berkurbanlah juga untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sedangkan di dalam hadis itu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, hadis yang datang dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabshain amlahain aqranain." Jadi Anas bin Malik mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah menyembelih domba yang berwarna putih polos aqranain, kemudian memiliki dua tanduk. Kemudian Anas bin Malik berkata, "Wa ra'aituhu yadhbahuma biyadihi." Aku melihat Rasulullah SAW menyembelih dengan tangan beliau sendiri. Wa ra'aituhu wadi'an qadamahu ala sifahihima. Kemudian aku melihat Nabi SAW meletakkan kaki beliau pada pangkal leher domba tersebut. Wa samma wa kabbara. Kemudian Nabi SAW mengucapkan bismillah. Kemudian Nabi SAW bertakbir. Jadi jelas kalau ditanyakan dasar pensyariatan kurban atau udhiyah itu apa, disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Kautsar ayat kedua. Kemudian Nabi pun melakukannya. Bahkan Nabi menyembelih hewan kurban beliau sendiri. Dan kita tahu bahwasanya salah satu sunnah ketika hari raya Idul Adha itu tidak makan. Makannya kapan? Ketika pulang dari salat Idul Adha dan yang terbaik dari sembelihan hewan kurban sendiri. Ya, itu yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan keutamaan kurban, Mbak, keutamaan kurban sudah cukup bagi kita ya. Apa yang dijelaskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang pertama ada perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, berarti ada keutamaan ya, ada pahala di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian ini melestarikan ajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, dan diteruskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wattabi'u millata Ibrahim hanifa." Bahkan Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sedangkan keutamaan yang dia itu spesifik menjelaskan tentang keutamaan kurban, hadis-hadisnya adalah hadis-hadis dhaif, lemah, ya, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Tapi cukup bagi kita bahwasanya ini disyariatkan. Ada perintah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dari Al-Quran dan Nabi melakukannya. Tentunya ini menghidupkan sunnah baginda Rasulullah SAW dan juga ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kita tahu ketika seorang menghidupkan ajaran Nabi SAW, maka ajaran-ajaran yang tidak beres, ajaran-ajaran bid'ah, ajaran-ajaran tidak ada contoh dari Nabi akan hilang. Bahkan ada sebuah nasihat dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang sahabat yang mulia. Beliau mengatakan, "Al-iqtisad fi sunnah khairun min al-ijtihad fil bid'ah." Kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, sederhana dalam melakukan sunnah baginda Rasulullah SAW itu jauh lebih baik daripada melakukan perkara bid'ah dengan semangat. Bersungguh-sungguh dalam melakukan perkara yang tidak ada contoh dari Nabi SAW. Bisa dipahami kan? Sebenarnya seperti ini sudah cukup, suaranya insya Allah kedengaran kan? Ya. Jangan sampai menghambat kita dalam menuntut ilmu ya. Karena al-waktu kasayf, waktu itu bagaikan pedang ya. Kalau kita tidak memanfaatkan waktu, maka selesai urusan kita, Pak. Kita bakal dipotong ya. Akhirnya habis kita ya. Kembali kepada pembahasan tadi. Jadi intinya, Pak, ibadah kurban ini hadis yang menjelaskan secara spesifik
ya keutamaan kurban itu dhaif. Tapi sudah cukup bagi kita ya, dengan menjalankan apa yang Allah syariatkan, begitu juga menghidupkan ya millah Ibrahim alaihissalam yang mana hal ini pun dihidupkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para salaf kita, para ulama kita mengatakan ketika seorang berkurban pada 10 Dzulhijjah ya, dengan orang yang bersedekah walaupun dengan jumlah yang dengan harta yang banyak sekalipun, itu tetap lebih utama berkorban. Kenapa? Karena ada tuntunan di dalam agama. Ya intinya yang menghidupkan sunnah ya. Sederhana dalam sunnah itu jauh lebih baik daripada sungguh-sungguh dalam perkara yang ada contoh dari Nabi. Misalkan Pak Antum sholat duha 2 rakaat ya, sholat malam 1 rakaat sholat malam 2 rakaat ditutup dan witir 1 rakaat, ini kan sedikit sekali sebenarnya. Tapi itu jauh lebih baik Pak, daripada antum melakukan sholat raghaib ketika nisfu Sya'ban 100 rakaat. Tidak ada baik contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Capek-capek yang antum dapatkan nol besar. Kenapa? Karena tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Karena ketika seorang melakukan ibadah, yang pertama harus ikhlas, yang kedua mutaba'ah, mencontoh Nabi SAW. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi, maka amalan tersebut tertolak. Begitu juga kurban, kita harus mencontoh bagaimana cara kurbannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang hukumnya kurban. Hukum kurban itu apa? Terdapat ya ikhtilaf ulama fi hadhihi masalah. Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Sebagian ulama mengatakan wajib, sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Al-Auza'i. Sedangkan sebagian yang lain, nah ini mayoritasnya, jumhur ulama, kebanyakan dari para ulama mengatakan hukum berkorban itu sunnah, tidak wajib. Sedangkan ada hadis yang menyebutkan barang siapa yang dia memiliki kemampuan kemudian tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah ia mendekati tempat salat kami. Hadis ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Bahkan banyak di antara al-muhadditsun, para pakar hadis, ahli hadis, para ulama hadis mendhaifkan hadis tersebut. Hadis dhaif tidak bisa dijadikan hujjah. Intinya terjadi perselisihan. Ketika terjadi perselisihan di antara para ulama, apa tugas kita? Tugas kita menghormati pendapat para ulama. Mereka manusia, wajar kalau seandainya keliru. Kita hormati pendapat dari para ulama, tapi kita cari mana pendapat yang lebih kuat, pendapat yang rajih dari sisi pendalilan. Ya, kalau terjadi khilaf, khuruj 'anil khilaf, keluar dari perselisihan, itu yang lebih selamat. Nah, sedangkan pendapat jumhurul ulama, pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwasanya hukum berkorban itu sunnah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Jadi Imam Asy-Syafi'i mengatakan kenapa sunnah? Di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang datang dari Ummu Salamah. Kata Nabi SAW, "Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah," apabila salah seorang di antara kalian telah melihat masuk 1 Dzulhijjah, "wa arada ahadukum an yudhhiya." Tadi kalimat ini, kata Nabi, "wa arada ahadukum an yudhhiya," apabila salah seorang di antara kalian ingin berkorban. Kalau wajib, pasti Nabi SAW akan mengatakan, ya, wajib atas kalian untuk melakukannya. Tapi di situ Nabi mengatakan, wa arada ahadukum an yudhhiya, apabila salah seorang di antara kalian ingin berkorban, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, maka hendaknya dia menahan dirinya dari menggunting rambutnya dan menggunting kukunya. Yang mencukur rambut dan menggunting kuku. Rambut di sini, Pak, seluruh rambut, bukan rambut kepala saja, baik itu ketiak, ya, semua rambut, ya, itu tidak boleh dipotong dari 1 Dzulhijjah. Kalau antum sudah memiliki keinginan untuk berkorban, maka tidak boleh menggunting rambut dan menggunting kuku ya sejak dari 1 Dzulhijjah. Dan ini jauh sudah lewat ya. Ini sudah berapa Dzulhijjah? 8 ya. Nah, itu perlu dipahami, Pak. Hadis yang tadi saya sebutkan itu hanya untuk sahibul korban, orang yang dia niat berkorban dengan uang dia, sedangkan yang diikut sertakan dalam urusan pahala itu tidak perlu. Misalkan seorang suami berkorban, kemudian dia ikut sertakan pahalanya untuk anak istrinya, maka anak istrinya tidak masalah mencukur rambut dan juga menggunting kuku. Yang dilarang itu hanya orang yang mengeluarkan harta tadi untuk berkorban, itu suami tadi. Bisa dipahami, kan? Imam Syafi'i ngambil dalil dari situ, karena Nabi mengatakan
Ya, barang siapa salah seorang di antara kalian ingin, tidak dikatakan oleh Nabi wajib. Kemudian penguatnya yang berikutnya adalah ucapan dari Abu Suraiha, yang mana Abu Suraiha ini merupakan salah seorang tabi'in. Beliau mengatakan, "Ra'aitu Abu Bakr wa Umar." Aku melihat Abu Bakar dan Umar itu pernah tidak berkurban. Begitu juga Ibnu Jurayj pernah bertanya kepada Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah ini adalah seorang tabi'in. Nah, ditanya oleh Ibnu Jurayj kepada Atha bin Abi Rabah, ya apakah kurban ini wajib bagi manusia? Maka jawaban dari Atha bin Abi Rabah, kurban ini tidak wajib bagi manusia, akan tetapi Nabi SAW melakukannya. Apa maksud apa? Kalau seandainya mampu, lakukan. Ya, selagi kita diberikan kebaikan, kesempatan, lakukan. Dan itu kebaikan. Kenapa, Pak? Karena orang yang masuk surga pun ada yang menyesal. Karena surga itu bertingkat-tingkat. Orang masuk neraka nyesal, wajar, disiksa di azab. Tapi nanti di akhirat ada juga sebagian orang yang dia masuk surga tapi menyesal. Kenapa menyesal, Pak? Karena tingkatannya belum tinggi. Dan dia menyesal kenapa tidak melakukan ini, melakukan itu. Sehingga ketika kita memiliki kesempatan untuk melakukannya, jangan kita sia-siakan walaupun tidak wajib. Para sahabat itu pada ada nanya sama Nabi, ini wajib atau sunnah? Kalau seandainya ada perintah dari Nabi atau Nabi melakukannya, mereka berlomba-lomba. Sampai mereka pun pernah ketika sholat berjamaah dengan Nabi SAW, apa yang dilakukan Nabi SAW? Yarmi na'lahu, sedang sholat Nabi melempar sendalnya. Maka para sahabat pun melempar sendalnya. Kemudian Nabi pun berkata, ya, madza bikum? Ada apa dengan kalian? Kenapa kalian melempar sendal kalian? Karena kami melihat engkau melempar sendal engkau, ya Rasulullah. Ternyata Rasulullah mengatakan, malaikat Jibril datang kemudian beritahukan kepada Nabi SAW bahwasanya ya, di sandal Nabi itu terdapat qadar, terdapat najis, kotoran, sehingga terdapat kotoran sehingga dibuang oleh Nabi SAW. Nah, itu bentuk kesungguhan para sahabat, kan? Kalau kita sekarang beda, oh masih makruh, oh masih sunnah, kita kayak gitu. Apa nanti sholat duha? Apa nanti tidak sholat duha? Ayo sunnah dulu. Pecah ibadah wajib sudah sempurna. Ya kan? Nah, maka kita berlomba-lomba, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Jadi jelas ya, hukum kurban yang lebih kuat itu sunnah. Ya, tadi sudah saya sebutkan ya, petunjuk dari para salaf kita ya, sebagaimana apa yang diungkapkan oleh salah seorang tabi'in, begitu juga yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i merujuk kepada hadis Nabi SAW. Kemudian Pak, tentang niat hewan kurban yang dikhususkan untuk mayit, apa hukumnya? Terdapat perselisihan antara para ulama, tapi pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, ya sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan bahwasanya ketika seseorang berkurban dia khususkan untuk mayit, maka kurbannya tidak sah. Kata Imam Syafi'i. Ya. Kapan diperbolehkan? Tak kala si mayit itu punya wasiat. Mayit itu pernah berwasiat, maka tunaikan dari Imam Syafi'i rahimahullah taala. Dan ini dikuatkan oleh salah seorang ulama besar dari kalangan Syafi'iyah, siapa? Imam An-Nawawi rahimahullah taala di dalam kitab Al-Minhaj. Ya, Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan seseorang ya berkurban. Misalkan pakai anak ada uang, anak berkurban, bukan anak yang berkurban, anak kasih uang untuk orang tua anak, ya. Atau misalkan anak langsung ngomong sama orang, ini kurban tapi orang tua untuk ayah anak masih hidup misalkan. Itu kata Imam Syafi'i tidak boleh kecuali harus ngomong dulu kepada orang tersebut. Tidak boleh, Pak. Walaupun orang itu masih hidup, harus kita ngomong. Tapi anak ada kelebihan harta, ini anak ingin kasih untuk antum, biar antum bisa korban. Nah, kalau dalam keadaan kayak ini siapa tidak boleh gunting kuku? Enggak, bukan. Ya, yang orang yang tadi berkorban tadi, ya. Nah, ini jangan salah paham gitu ya. Walaupun dia yang mengeluarkan uang, tapi kan korban itu untuk siapa? Nah, untuk orang yang dikasih. Nah, orang yang dikasih itu tidak boleh. Sedangkan dia cuma ngasih baik, tapi tidak ada niat korban, dia nyuruh orang yang dikasih itu untuk berkorban. Karena itu Imam Syafi'i harus izin dulu. Dia kata apa? Imam An-Nawawi. Kemudian Imam An-Nawawi mengatakan begitu juga mayit, tidak boleh, ya. Kecuali kalau seandainya dia wasiat. Kapan diperbolehkan? Diperbolehkan hanya dua hal. Yang pertama, kalau mayit itu berwasiat. Kemudian yang kedua, diikut sertakan dalam urusan pahala. Kenapa boleh? Karena Nabi SAW pernah berkorban untuk diri beliau dan untuk ahli
beliau mengatakan hada minni, kemudian beliau mengatakan wa an ahli baiti, ini dariku dan juga untuk semua keluarga kata Nabi SAW. Dan itu Nabi memperuntukkan untuk yang masih hidup dan juga yang sudah meninggal dunia. Nah, itu diperbolehkan. Bisa dipahami kan? Kalau seandainya dikhususkan, ini saya korban untuk si mayit, khusus untuk mayit itu misalnya, maka tidak boleh. Tapi kalau kita korban, kita sertakan dalam urusan pahala, saya berkorban, ya kemudian korban ini juga saya peruntukkan untuk misalkan ada orang tua yang sudah meninggal, ya, untuk orang tua saya juga agar dia dapat pahala, itu boleh. Jadi kayak gitu Pak. Karena korban itu untuk orang hidup, jadi tidak boleh kalau dikhususkan untuk mayit. Tapi kalau diikut sertakan dalam urusan pahala, itu diperbolehkan. Karena ada contoh dari satu salaf pun Mbak, yang mengkhususkan korban untuk mayit. Tapi kalau diikut sertakan pahala, Nabi pun pernah melakukannya. Nabi mengatakan ini untukku dan juga untuk keluargaku, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Kemudian kapan waktu berkorban? Nah ini juga Pak, ini banyak di antara kaum muslimin yang tidak paham. Nanti ya, mungkin kalau yang awalnya paham, yang akhirnya nanti kita akan jelaskan. Waktu berkorban Pak, itu tidak boleh seseorang berkorban di malam takbiran, ya, lagi malam takbiran kurban, ya, atau sebelum sholat Idul Adha, itu tidak boleh. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang datang dari Anas bin Malik, beliau mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatana," barang siapa yang melakukan salat Idul Adha sebagaimana salatnya kami, kata Nabi SAW, "wa nasaka nusukana," kemudian berkorban sebagaimana tata cara kurbannya kami, kata Nabi SAW, "faqad asaba nusuk," maka dia mendapatkan pahala kurban. Kemudian Nabi mengatakan, "wa man nasaka qabla shalah," barang siapa yang berkorban sebelum salat Idul Adha, fala nusuka lahu, maka tidak ada kurban atasnya, kata Nabi SAW, tidak sah kurbannya. Jadi setelah sholat Idul Adha, sebagaimana Nabi ya tidak makan, kemudian ketika pulang pada sholat Idul Adha, Nabi langsung makan dari min udhiyatihi, dari sembelihan beliau sendiri. Nah sekarang Mbak, sampai kapan sih berakhirnya waktu memotong hewan kurban? Disebut oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala wa ra'ah, semoga Allah menjaga beliau. Nah ini perlu kita ketahui, yang lebih selamat Pak itu di tanggal 10 Dzulhijjah, karena Nabi melakukan kurban pada tanggal 10 Dzulhijjah. Sedangkan jumhur ulama, mayoritas para ulama mengatakan ketika seseorang ya mengalami kesulitan, ya tidak ada waktu yang lapang, maka diperbolehkan tanggal 11, 12 Dzulhijjah. Sedangkan tanggal 13 itu diperselisih oleh para ulama. Kenapa Pak? Karena hadis yang menjelaskan bahwasanya seorang boleh berkurban di hari-hari tasyrik full. Ayam tasyrik atau hari-hari tasyrik itu tanggal 11, 12, 13. Ya. Yang mengatakan secara full, ya hadisnya itu dhaif, hadisnya lemah, sehingga tanggal 13 itu masih diperselisihkan oleh para ulama. Walaupun ada yang membolehkan Pak, tapi yang lebih selamat Pak, khuruj anil khilaf, keluar dari perselisihan para ulama. Dan ini banyak di antara saudara-saudara kita yang tidak paham tentang hal ini. Jadi tanggal 13 itu diperselisih oleh para ulama. Ada yang mengatakan hanya sampai tanggal 12, ada yang mengatakan hanya sampai tanggal 13. Mana yang lebih hati-hati? Keluar dari perselisihan. Selagi kita bisa tanggal 10, ya tanggal 10. Karena Nabi SAW berkorban pada tanggal 10. Dia sedangkan hadis yang menjelaskan full semua hari-hari tasyrik, ayam tasyrik diperbolehkan untuk berkorban, itu hadisnya masih diperselisih oleh para ulama, bahkan banyak yang mendhaifkan hadis tersebut. Jadi kalau misalkan sulit, usahakan Pak 11 atau 12. Kenapa? Karena 13 ini masih diperselisihkan oleh para ulama kita. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kemudian cara pembagian kurban. Cara pembagian kurban Pak, berapa-berapanya itu tidak disebutkan secara spesifik. Akan tetapi pembagian yang paling dianjurkan sebagaimana yang disebutkan oleh Lajnah Daimah lil Buhuthil Ilmiyyah wal Ifta, ketika mereka ditanyakan bagaimana cara pembagian hewan kurban, maka para ulama di Arab Saudi itu mengatakan mereka mengeluarkan fatwa, caranya adalah sepertiga ya untuk sahibul kurban, untuk orang yang berkurban. Jadi berkurban boleh makan Pak. Oleh karena itu panitia jangan tidak paham. Terkadang panitia ini ketika sahibul kurban datang, mana minta daging anak tadi, bapak ini
awak ngomong lillahi ta'ala minta daging kurban, boleh memang, tidak masalah. Ya, nanti kita akan sebutkan dalilnya. Kemudian sepertiganya disedekahkan untuk orang miskin, sepertiganya lagi dihadiahkan untuk orang kaya. Apa dalilnya, Pak? Dalilnya adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran tepat pada surat Al-Hajj ayat ke-36. Nah, dijelaskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, fakulu minha, makanlah dari hewan kurban tersebut. Allah perintahkan, Pak, kita yang berkurban untuk makan hewan kurban kita. Boleh. Kemudian kata Allah, wa at'imul qani'a wal mu'tar. Kemudian ya, dibagi-bagikan kepada orang yang mampu, maksudnya orang kaya, dan dibagikan kepada orang yang meminta-minta, maksudnya orang miskin. Jadi itu cara pembagian yang paling dianjurkan. Sepertiga dimakan untuk kita, sepertiga dihadiahkan untuk orang kaya. Jadi kalau seandainya Pak kita kurban, misalkan kita di sebuah perumahan misalkan, perumahan itu kayu semua misalkan, Pak. Cuma kayu berapa? Baca aku nak enjoy kurban, boleh, Pak. Ya, sebagai hadiah atau keluarga kita misalkan kaya semua, tidak ada yang miskin, ya bagikan. Kata para ulama itu salah satu bentuk ya untuk mempererat ukhuwah Islamiyah, mempererat persaudaraan sesama muslim, dan itu diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Tidak masalah memberikan kepada orang yang mampu, orang yang kaya, tidak masalah ya. Bisa dipahami kan? Dan itu pun kata Lajnah Daimah itu tidak spesifik, Pak. Misalkan kurang dikit dari sepertiga atau lebih sedikit, itu tidak masalah. Intinya pembagiannya seperti itu. Antum makan, kemudian ada yang antum berikan. Kalau seandainya memang antum lihat ya tetangga antum miskin semua misalkan, ya antum lihat juga orang kaya jauh-jauh, itu juga tidak masalah. Antum bagikan yang miskin-miskin saja, dan juga tidak masalah ya. Tapi kata Lajnah Daimah yang paling dianjurkan seperti yang tadi disebutkan. Ya. Oleh karena itu jangan pula nanti misalkan antum kaya, ada orang masjid datang, ampun akhirnya kaya. Jangan. Oh, tidak kayak gitu ya. Tidak masalah kurban ya. Bahkan Allah sebutkan dalam Al-Quran. Beda kalau seandainya orang itu sedekah, bawa duit ya, 10 juta. Wih Pak, ambil duit Pak, tetangga aku susah. Nah itu yang benar. Kalau kurban tidak masalah, kita ambil ya. Tapi kalau sedekah misalkan ada orang datang, misalkan dia hidupnya sederhana, lalu duitnya banyak, nah itu tidak masalah Pak, kita nolak. Apakah yang lebih baik ada orang yang lebih butuh? Ya, kalau misalkan karena ada orang kayak gitu, dia seakan-akan sederhana, tawadhu, padahal duitnya banyak, ya. Tapi kalau kurban orang kaya boleh menerimanya. Nah sekarang Pak, disebutkan di sini oleh para ulama ya tentang ketentuan hewan kurban. Nah ketentuan hewan kurban ini sudah disebutkan dalam hadis, Pak. Tidak boleh antum berkorban dengan dengan ayam atau dengan kisah, dengan kuda. Kain aneh-aneh. Pas lagi 10 Zulhijjah waktu kapan tuh? Anak ini kurban ayam. Tidak boleh. Apalagi korban buaya. Kain aneh-aneh. Karena sudah ditentukan hewan-hewan ini. Yang pertama disebutkan dalam hadis adalah al-ibil. Apa itu al-ibil? Unta. Kemudian al-baqar. Al-baqar itu apa? Sapi. Ya termasuklah kata para ulama anwa'nya. Anwa'nya itu macam-macam, dari antaranya kerbau. Karena kerbau itu masuk bagian sapi. Kalau kuda lebih beda, Walaupun antum berkorban dengan kuda sekalipun harganya lebih mahal sekalipun, tetap tidak diterima Tetap maksudnya tidak ternilai sebagai kurban ya. Kemudian yang ketiga adalah asyatu atau al-kharuf, yaitu kambing. Termasuk juga macam-macamnya seperti domba. Bahkan Pak sudah ditentukan sanah atau umurnya. Itu sudah ditentukan. Kalau ibil, kalau unta itu minimal 5 tahun. Unta jangan menyembelih unta masih 6 bulan. Masih kecil, masih ingusan unta. Jadi kalau unta ibil itu minimal 5 tahun. Kalau al-baqar atau sapi itu minimal 2 tahun. Jangan masih 2 bulan antum jadikan kurban ya. Minimal 2 tahun. Kemudian kalau asyatu atau al-kharuf kambing itu minimal 1 tahun. Kemudian jada'ah. Jada'ah itu domba. Ya domba minimal
6 bulan. Nah, ingat Pak, jangan lupa ya. Jangan sampai nanti antum kurban, ya, yang jualnya juga sama-sama tidak ngerti, ya. Pak anak pengen kurban sapi, nanti ada baru setahun sapi. Wih sudah pada Pak. Antum tidak paham, yang jual juga tidak paham. Cocok. Ya. Munasib. Ya. Jadi harus tahu ya. Kalau ulang lagi ya. Kalau unta tadi berapa Pak? 5 tahun. Minimal 5 tahun. Bukan maksimal ya. Ya kayak maksimal antum sanggup. Tidak ya minimal. Kalau sapi 2. Kalau kambing 1. kalau domba 6. ya ini jangan lupa ya. Kemudian yang berikutnya Pak, kurban yang dianjurkan Pak, disebut oleh para ulama poin-poin Pak. Nah ini perlu diperhatikan kalau antum ingin mengambil yang paling utama itu kurban, hewan yang seperti apa Pak? Poin pertama yang disebut oleh para ulama ya, asman. Yang pertama adalah yang paling gemuk dan paling sempurna. Kenapa Pak? Karena banyak dimanfaatkan dagingnya. Ini poin pertama Pak. Jadi hewan kurban yang paling diutamakan atau yang paling afdal, poin pertama yang disebut oleh para ulama yang paling gemuk dan paling sempurna. Kemudian yang kedua, ya, yang paling sempurna, ya, yang paling baik, yang terbaik, yang pertama adalah unta. Nah ini perlu biar antum paham ya. Misalkan satu orang dia kurban 1 unta, kemudian satu orang lagi kurban 1 sapi. Kemudian satu orang lagi kurban 1 kambing. Mana yang lebih sempurna? Yang paling baik? Unta. Setelah itu sapi, setelah itu kambing. Akan tetapi kata para ulama, kalau mereka berserikat, kalau sapi boleh untuk berapa? 7. Boleh 7 orang patungan. Kalau unta, unta ini ada 2 hadis. Ada 7, ada 10. Nah kata para ulama, kalau seandainya ada 7 orang berserikat untuk 1 sapi dengan 1 orang kambing, mana yang baik? 1 orang kambing. Bisa dipahami? Nah itu seperti itu. Ya. Intinya dagingnya mana yang paling banyak itu jelas lebih baik. Kalau sama-sama 1 orang 1 ya unta paling baik. Setelah itu sapi, setelah itu kambing. Tapi kalau seandainya 7 orang berserikat ya patungan untuk 1 sapi dengan 1 orang mengeluarkan 1 sapi, itu lebih baik 1 orang mengeluarkan kambing ya daripada 7 orang berserikat untuk 1 sapi ya. Bisa dipahami Pak? Bisa. Nah kemudian poin yang berikutnya Pak, tentang warna ya, tentang alwan atau launu, itu disebutkan juga oleh para ulama. Yang pertama yang terbaik putih polos. Itu yang dikurban oleh Nabi SAW. Hewan kurban Nabi itu warnanya putih polos. Kemudian yang berikutnya adalah warna abu-abu. Setelah itu baru hitam. Ya dari segi afdal. Kemudian yang berikutnya, Mbak, kata para ulama berkurban dengan hewan kurban jantan itu lebih baik daripada berkurban dengan hewan kurban betina. Jadi boleh tidak berkurban dengan hewan kurban betina? Boleh. Tidak ada satupun dalil yang melarang berkurban dengan hewan betina. Akan tetapi kalau ditanyakan mana yang lebih afdal, itu dengan hewan kurban jantan. Karena jantan itu dagingnya lebih banyak dan lebih bagus, lebih baik. Nah itu apa poin-poin ya. Bisa dipahami kan? Jadi poin pertama yang paling dianjurkan itu yang paling gemuk dan paling sempurna. Tidak ada kurang sama sekali, Pak. Sempurna dulu. Kemudian yang kedua, ya, kalau seandainya satu-satu yang terbaik adalah unta, kemudian sapi dan kambing. Tapi kalau berserikat dengan 1 kambing jauh lebih baik. Kemudian poin yang berikutnya adalah masalah warna. Yang terbaik warna putih polos, kemudian abu-abu, kemudian hitam. Kemudian hewan jantan itu lebih baik dari hewan betina untuk berkorban. Nah sekarang dalam masalah cacat ini Pak disebut dalam hadis Nabi SAW. Kemudian para ulama kita membuat poin-poin bahwasanya cacat itu banyak macamnya, Pak. Yang pertama, cacat yang menyebabkan hewan korban itu tidak sah. Tapi jangan sampai kita teledor dalam masalah ini, Pak. Antum sudah banyak keluar uang, kemudian yang penjual sapi itu kambing tidak ngerti, tidak paham, padahal cacat itu cacat yang membuat tidak sah korban. Itu dia nggak Pak, ini jadi ada kurang, tidak mampu, udah ini deh. Ini biasa, banyak yang berkorban macam ini. Kalau yang jual demikian juga.
Ini sama-sama bahlul, repot. Kalau kita paham, walaupun si baik, si penjual tadi tidak paham, kita bakal protes. Udah baca apa ada hadisnya. Tapi kalau sama-sama buyar, ini repot. Akhirnya dibeli. Nah ini perlu diperhatikan. Ada 4 poin disebutkan dalam hadis Nabi yang menyebabkan hewan kurban itu tidak sah dikorbankan. Yang pertama Pak, buta sebelah dan tampak jelas kebutaannya. Memang benar-benar buta. Ya, bukan masih bingung buta, tidak ini bisa beragu. Tapi buta sebelah dan memang benar-benar buta. Disebutkan dalam hadis. Kemudian kedua marid. Yang kedua hewan tersebut sakit dan jelas sakitnya. Kemudian yang ketiga hewan tersebut pincang dan jelas pincangnya. Kemudian yang berikutnya ajuz, ya hewan tersebut benar-benar tua sampai-sampai tidak memiliki sumsum tulang. Ini 4 poin Pak, ingat Pak, jangan sampai keliru akhirnya korban kita tidak sah. Ini disebut oleh Nabi SAW 4 kali. Yang pertama apa tadi Pak? Buta sebelah, jelas kebutaannya. Jangan nanti mesti ragu-ragu ya. Maksudnya sudah jelas buta memang. Kemudian yang kedua tadi adalah sakit dan jelas sakitnya. Jangan buat sakit tidak ini. Panggil dokter hewan dulu. Nah ini macam mana ini harus jelas ya. Kemudian yang ketiga pincang jelas pincangnya. Jangan dulu pincang. Tidak tersenggol batu jadi agak sakit dikit baik. Tahu benar lagi jalan. Karena pincang. Harus jelas memang dia itu pincangnya. Kemudian keempat sangat atau terlalu tua sampai tidak memiliki sumsum tulang. Kemudian para ulama menyebutkan poin kedua, cacat yang menyebabkan makruh untuk dijadikan hewan kurban. Kalau makruh ini bukan menyebabkan tidak sah, tapi makruh apa artinya? Perkara yang dibenci. Ya. Jadi jangan sampai kita melakukan ibadah, tapi sebenarnya perkara itu tidak disukai. Kan sayang. Walaupun sah tapi tidak disukai. Kan tidak enak melakukan perkara ibadah tapi tidak disukai perkara tersebut. Nah, ini disebut oleh para ulama ada 2 poin. Yang pertama, telinga hewan tersebut terpotong, baik sebagiannya ataupun keseluruhannya. Ini yang pertama. Yang kedua, tanduk dari hewan tersebut patah atau pecah. Nah, ini makruh. Nah, sedangkan yang di luar dari 6 hal ini, Pak, misalkan ompong 4 biji cuma di sebelah misalnya, itu kurang ya. Itu kata para ulama cuma kurang tapi sah. Ya, kurang. Kenapa kurang, Pak? Karena yang paling afdal apa tadi? Paling gemuk dan paling sempurna. Tapi tidak dijadikan dengan korban yang tidak sah. No, ompong enggak sah. Sah tetap ya. Tapi kurang sempurna. Ya, bahkan para ulama menjelaskan Pak, terkadang Pak, ada orang yang berkorban, ya. Ketika dia berkorban, dia sembelih misalkan sapi betina misalkan Pak. Ternyata Pak ada janin. Nah, bagaimana Pak menyikapinya? Maka para ulama kita, para salaf kita mengatakan, kalau seandainya ketika dilihat di dalam rahim sapi betina tadi, hewan itu sudah mati, anaknya tadi itu mati, Pak. Maka sembelihan induknya itu sudah cukup. Ya, satu ini mewakili, ya. Nah, kalau seandainya pas dibuka hidup, maka tinggal sembelih lagi, selesai. Bisa dipahami, Pak? Seperti itu caranya. Ini disebut di dalam kitab-kitab itu para ulama. Kemudian tuntunan penyembelihan korban. Nah, ini ada beberapa poin Pak yang dibahas oleh para ulama tentang tuntunan penyembelihan korban. Yang pertama, syarat hewan korban. Syarat hewan korban ini, Pak, hewan korban tersebut ketika disembelih dalam keadaan hidup. Jangan pula dalam keadaan telah mati, Pak. Misalkan dia jatuh dari ketinggian atau diserang oleh binatang buas atau ditabrak mobil, telah mati sudah. Kemudian disembelih, maka sama dengan menyembelih bangkai. Apa kata Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Maidah ayat 3? Hurrimat alaikum al-maitatu, diharamkan atas kalian memakan bangkai. Ini syaratnya, Pak. Yang belum mati, Pak. Belum mati, tidak apa-apa, tidak masalah. Kata siapa ada masalah? Itu sudah jadi bangkai. Oleh karena itu, Pak, ketika antum melihat ada ayam, ini bukan masalah korban ya, ini masalah bangkai. Anak ayam ditabrak mobil sebelum dia mati, sembelih lah, Pak. Ya, datang pemilik, woi kau sembelih. Woi Pak, ini ditabrak mobil, Pak. Kalau dia udah mati, Pak, tidak bisa dimakan. Jadi bangkai. Jadi sebelum dia mati, aku sembelih. Oh, gitu ya.
Jadi jangan ini kan di melakukan mati, tidak boleh bisa lagi Pak dimakan Bangkai. karena sudah jadi bangkai. Ya. Kemudian syarat orang yang akan menyembelih, si tukang atau disebut dengan jazar dalam bahasa Arabnya, tukang jagalnya. Ini perlu diperhatikan Mbak. Yang pertama berakal. Jangan pula di depan masjid ada orang gila, kita tak ada yang baca. Orang gila tu. Jangan begitu ya. Antum bilang Mbak, tukang jagalnya tak datang, sakit. No, saya cuma nanti kita yang baca lewat orang gila. Nah, dia semua berani di sini. Tapi bukan hewan kurban yang disembelih, antum yang disembelih. Jadi syarat yang pertama, si penyembelih harus berakal, ya. Mesti berakal. Baik laki-laki ataupun perempuan boleh Pak. Tapi untuk kurban kayak gini jangan, ya. Karena itu kan lagi di hal keramaian orang ramai. Tak boleh perempuan dia di tengah-tengah para lelaki. Maksudnya Pak, kalau seandainya seorang wanita dia di rumah, dia punya uang, dia beli kambing, dia sendiri, boleh atau tidak? Boleh, ya. Oleh karena itu berakal baik laki-laki ataupun perempuan, baik sudah balik ataupun belum, tapi dengan syarat tamyiz. Tamyiz itu Pak, anak yang sudah mengerti tapi belum balik dan dia memang kompeten. Misalnya Pak, dari kecil Pak, sudah diajarkan pakai plastik sama bapaknya ini. Tahu-tahu pas dia sudah SD, ya. Terkadang kan anak SD kelas, kalau laki-laki kelas 5 itu kan belum balik Pak. Tapi hebatnya sudah Pak. Boleh tidak dia motor? Boleh, karena kelas 5 SD sudah memayyiz. Dia sudah paham. Jangan dulu anak 2 tahun, anak sudah tidak paham, belum memayyiz. Nah, ini yang pertama ya, syarat orang yang menyembelih. Kemudian yang kedua, syarat orang yang menyembelih adalah seorang muslim. Nah, kalau ini banyak yang tidak paham. Jangan sampai salah cari orang jagal yang tidak sholat. Ya, kenapa Pak? Karena orang yang tidak sholat tidak sah. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan tidak sah, bahkan banyak para ulama mengatakan tidak sah. Kenapa Pak? Ya karena orang yang tidak sholat, kalau dia meyakini bahwasanya sholat itu tidak wajib kan kafir. Nah, sedangkan yang dia meyakini sholat itu wajib tapi dia tidak sholat, itu terjadi perselisihan di antara para ulama. Nah, kalau seperti ini Pak, mana yang lebih baik? Jangan kita salahkan kepada orang yang tidak sholat. Kenapa dia tidak sholat? Dia paham ilmunya. Jangan Pak. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, la hafza fil Islam liman adha'a as-salat. Tidak ada bagian di dalam Islam bagi orang yang menyia-nyiakan salat wajib, bagi orang yang meninggalkan salat wajib. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis, al-ahdu bainana wa bainahum as-salat. Perbedaan antara kita orang muslim dengan mereka orang-orang kafir adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa meninggalkan salat maka ia telah kufur, telah kafir. Maka cari lagi muslim dan dia sholat. Karena ada orang menisbatkan dirinya sebagai seorang muslim tapi tidak pernah sholat. Jangan Pak kasih dia untuk menyembelih hewan kurban kita, ya. Kemudian yang berikutnya Pak, diperbolehkan yang menyembelih adalah ahli kitab. Nah, ini Pak, banyak orang tidak paham Pak. Ahli kitab orang yang berikan kitab. Siapa ahli kitab? Yahudi dan Nasrani. Jadi potongan Yahudi dan Nasrani itu halal. Tapi selain dari mereka, ya misalkan Hindu, Buddha atau agama-agama yang lain itu tidak boleh. Kalau ahli kitab boleh, Yahudi dan Nasrani. Apa dalilnya? Firman Allah Taala wa Taala dalam surat Al-Maidah ayat ke-5. Ustaz macam-macam, silakan antum buka sendiri, ya. Dalam surah Al-Maidah ayat ke-5, apa kata Allah Tabaraka wa Taala? Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum. Kata Allah Tabaraka wa Taala, sembelihan orang-orang yang membeli Alkitab, ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani itu halal bagi kalian dan sembelihan kalian juga halal bagi mereka. Akan tetapi Pak, para ulama membuat syarat. Ini Pak, kalau seandainya kita tidak melihat, misalnya sudah disembelih, datanglah si ahlul kitab ini kepada antum, ini, ya, maka silakan dimakan. Kenapa? Karena Ibunda Aisyah pernah bercerita, ada sebagian sahabat itu bingung. Mereka tidak tahu mengucap basmalah atau tidak, ya. Dikasih mereka daging, kemudian mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi ngomong, "Oh, antum datang lagi pada orang yang ngasih tadi?" Enggak. Justru Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Samillah, ucapkanlah bismillah, fakuluh, makan." Dan kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Pak, kalau dalam kondisi kita melihat, maka ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama Pak, bagaimana cara menyembelihnya?
Kalau seandainya kita nyingok ahli kitab tadi pakai sentuh, itu tidak boleh Pak kita makan. Harus disembelih, ya. Atau misalkan Pak kita melihat ketika dia menyembelih, dia menyebut nama selain nama Allah, misalkan Uzair atau Isa bin Maryam, maka haram, ya. Atau misalkan untuk perayaan mereka, untuk persembahan mereka, wa ma dzubiha 'ala nusuk, kata Allah, dipersembahkan untuk sembahan, maka itu juga tidak halal. Itu kalau melihat. Kira-kira paham tak Pak Menal Paham, Sambil? insyaallah. Kalau tidak lihat, makan. Boleh, ya. Baca bismillah. Tapi kalau lihat, perhatikan bagaimana cara menyembelihnya, menyebut nama selain Allah atau tidak. Jadi orang ahli kitab, walaupun tidak baca bismillah, itu pengecualian untuk mereka, tetap halal. Asalkan mereka tidak menyebut nama selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada pun orang yang mengatakan, oh Ustaz, itu beda, itu Yahudi sama Nasrani zaman Nabi, beda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang, kerusakan, maksudnya semakin banyak hal-hal baru. Memang benar semakin banyak zaman sekarang. Tapi zaman Nabi pun mereka dikafirkan. Apa kata Allah? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Dari zaman Nabi, Bang. Jadi kalau ada orang, Bang, yang antum kasih ayat Al-Maidah ayat 5 masih tidak percaya, oh itu beda kitab zaman Nabi itu, bukan yang sekarang. Antum sampaikan surat Al-Bayyinah ayat pertama. Dari zaman Nabi, Allah sudah katakan dia bahwasanya orang-orang kafir itu dari kalangan ahlu kitab dan juga orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin ini maksudnya kufar Quraisy, penyembah berhala waktu itu, termasuk orang-orang kafir sekarang yang mereka tidak menyembah Allah Tabaraka wa Ta'ala, minta kepada berhala, kepada patung-patung. Bisa dipahami, Pak? Bisa. Jadi jangan pula kita pakai logika. Kita beragama bukan dengan logika. Beragama itu dengan dalil, ya. Contohnya Pak, masalah masbul khufain. Apa itu masbul khufain? Membasuh. Kalau Sepatu. misalkan antum menggunakan kaos kaki yang sulit dilepaskan, khuf. Nah, khuf itu seperti sepatu dari kulit, Pak. Tapi ada syarat. Syaratnya antum sudah berwudu. Antum berwudu Pak dari rumah, kemudian antum keluar. Ketika keluar, antum terkentut. Maka antum boleh Pak berwudu tanpa melepaskan khuf tersebut. Cukup antum usap bagian atasnya. Oleh karena itu kata Ali bin Abi Thalib, kalau seandainya agama itu berdiri di atas ra'yu, logika, maka yang bakal diusap itu bagian bawah. Kenapa bagian atas? Itulah beragama, Pak. Berlandaskan dalil, bukan berlandaskan logika. Kalau logika gitu, bagian atas dosa. Itulah beragama, ya. Bahkan pasir-pasir itu, Pak. Contohnya ada seorang sahabiat yang dia pakai ini, kan kalau perempuan tidak masalah, Pak. Sampai ke bawah-bawah. Kalau laki-laki tidak boleh melebihi mata kaki. Karena lima asfal dan lima ka'baini min al-izar fa nar. Melebihi mata kaki itu tempatnya di api neraka. Bahkan Nabi pernah menegur sahabat sampai lari Nabi. Sahabat tersebut bingung ini suara siapa? Ya, pas dilihat ternyata suara Nabi. Nabi mengatakan, apakah aku ini bukan panutan untukmu? Sampai ngomong kayak gitu Nabi SAW. Tapi kalau perempuan masalah digeret-geret. Bahkan Nabi SAW mengatakan justru tanah yang berikutnya itu mencucikan. Ya, kotoran yang mengenai ya, pakaian wanita yang terseret-seret tersebut. Bisa dipahami, Pak? Insyaallah. Ini insyaallah mudah-mudahan kita kejar ya. Ini karena kita korban insyaallah hari Jumat ya. Berarti harus selesai pembahasan ini ya. Walaupun sampai jam 10 itu selesai. Enggak banyak insyaallah ada ini. Hah? Oh iya ada nih, sudah ada. Kemudian Pak, syarat yang beri tadi Pak, satu lagi dia menyebut nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Satu lagi. Jadi yang pertama berakal, kemudian muslim, ahlu kitab, kemudian menyebut nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nanti poin berikutnya kita akan sebutkan. Yang azan dulu ya. Allah a'lam.